Jadi banyak sekali ya, mungkin ada beberapa obat-obatan memang yang pada dasarnya memang obat-obatan keras, tapi kan kalaupun kita mengkonsumsi obat-obatan keras itu harus didasari dari resep dokter, harus ada petunjuk dari dokter, seperti itu. Mungkin ada golongan-golongan yang berbeda. Nah, tapi kan kita nggak tahu nih apa sebenarnya yang terjadi. Dan yang membuat kita bertanda tanya adalah tentu saja dengan 6 kali penangkapan dan kabar yang disebutkan ditangkap di salah satu apartemen di daerah Ciputat bersama dengan aktris yang berinisial NN yang era 90-an, namanya begitu besar sekali. Pertanyaannya, siapakah wanita tersebut? Baik, kita tinggalkan beberapa informasi yang kita sudah rangkum barusan pemirsa, dan berikutnya kali ini kita akan melihat informasi dari seorang Javier Justin, salah satu rekan kami, salah satu sahabat kami, di mana saat ini dia sedang berjuang dengan asam lambungnya. Iya, dan kabarnya sih dia asam lambung, terus anaknya juga jatuh sakit, Kak. Betul. Kasian banget ya, tapi ya kita doakan semoga lekas pulih Javier, bisa siaran lagi. Amin ya, dan kita juga tahu bahwa sekarang memang Justin memang harus beberapa saat untuk menahan untuk pengobatan di Penang, karena memang selain anaknya sakit, ada juga beberapa jadwal yang tentu saja harus ia jalani. Tapi selengkapnya kita akan lihat bagaimana seorang Justin tentunya untuk penyembuhan, proses penyembuhan sakit asam lambungnya dalam tayang berikut ini. Untuk teman-teman yang udah doain, Shane terutama ya, Shane is okay now walaupun masih agak hangat, tapi udah pulang ke rumah, udah kami rawat jalan dan masih agak sometimes agak hangat, jadi kita pantau terus, tapi sudah nggak kejang lagi, puji Tuhan, dan nanti kita akan kontrol lagi ke Dr. Sharaf ketika Shane sudah pulih. Dan juga mungkin kita akan bawa ke Penang atau Singapura just to medical check up. Diagnosa dokter sebenarnya Shane ini infeksi. Ada infeksi, tapi kalau misalnya untuk kejang sendiri memang karena Shane ini divonis dokternya cerebral atrophy. Jadi memang sometimes ada simptom untuk bisa kejang. Jadi ada triggernya gitu. Kalau misalnya panas terlalu tinggi, itu dia bisa langsung kejang gitu. Jadi memang kita udah siapin untuk obat kejang untuk dimasukin, dan memang obat anti panas dan obat kejang memang kita selalu standby di rumah gitu. Nah, kita kecolongannya karena kemarin kita nggak ngerti tiba-tiba dia bisa panas dan kejang ketika lagi tidur gitu. Baru selesai opnam juga aku keadaannya memang belum pulih, jadi masih terserang GERD juga. Jadi kompak itu, jadi pengennya opnam bareng. Jadi aku dan anak pengen opnam bareng, tapi nggak boleh. Sebagai seorang ayah harus tetap tough, tetap strong gitu ya. Jadi tetap nemenin Shanewell untuk di sana opnam, dan juga beserta dengan Tiffany dan Nicholas di rumah sendirian sama Mbak sih. And about me, aku juga udah GERD nih terus menerus, nggak tahu kenapa asam lambung GERD. Nggak tahu karena penyebabnya karena apa. I think makan terlalu cepat atau makan yang agak banyak dikit aja udah GERD. So next month lagi mau juga coba ke Penang juga untuk medical check up ke dokter gastro. Jadi kabarnya harus meng-cancel beberapa job termasuk Koli Barbar. Jadi tidak bisa barbar untuk sementara waktu karena memang kalau aku tuh kondisinya memang di perut ya, di lambung, dan aku memang belum check up. Jadi selama ini kalau selalu setahun sekali tuh biasa selalu opnam karena GERD atau karena tipes, karena kecapean gitu. Nah, kali ini udah di opnam, udah selesai, seminggu, 2 minggu, sebulan kemudian kena lagi GERD yang sama gitu. Jadi GERD, asam lambung, mungkin juga IBS ya, infeksi saluran, infeksi untuk usus besar juga gitu. Jadi nggak tahu kenapa, jadi udah aku decide untuk next month aku akan berangkat ke Penang, akan endoskopi juga, dan mungkin juga dari belakang juga, jadi biar dicek semuanya, cek ususnya, lambungnya semuanya aman, untuk hati, ginjal semuanya aku mau cek semuanya di sana. Jadi biar ngerti ada apa dengan tubuhku ini, dan kenapa setiap kali kalau misalnya makan berminyak dikit aja, makan spicy dikit aja, itu langsung langsung teler, dan juga langsung refluksnya langsung naik. Jadi untuk Koli Barbar, hampir semua menu dari Koli Barbar itu adalah ya sesuai dengan namanya ya, barbar ya. Jadi pastinya minyak, santan, jumlah besar atau gorengan gitu ya. Nasi pun kemarin terakhir juga kita bikin nasi kandar, itu bayangin nasinya udah segunung, minyaknya lebih banjir lagi. Jadi kalau nasi Padang itu kamu bilang ekstra kuah, nasi kandar itu lebih lagi ya. Nasi Padang mungkin nggak ada apa-apanya untuk hal minyak dan juga santan. Makan itu juga ketika kita syuting,
action itu kan kita harus makan dengan jumlah yang banyak, dengan speed gitu, dengan kayak wah kita selera gitu, kita makan gitu. Jadi memang sudah langganan GERD juga sih. Jadi cara menyiasatinya adalah jujur juga saya nggak tahu sampai sekarang caranya seperti apa. Makanya ini kena GERD ya, makanya kena asam lambung. Karena belum nemu caranya gimana. Karena kita real, jadi kita nggak kayak makan terus nggak dikunyah nggak ditelan kita muntahin, enggak gitu. Memang karena makanan juga enak sekali, makanan Chef Stebi yang dimasak itu enak banget. Jadi selera juga, jadi setiap kali kalau syuting Wali Barbar itu memang makanan ditelan semua ya. Jadi kita nggak pernah waste food lah, nggak pernah kayak cuman gimmick habis itu kita muntahin, enggak. Jadi menurut aku kita sebagai kepala rumah tangga, kepala keluarga walaupun masih sakit ya, tapi nggak boleh dibawa sakit gitu. Jadi tetap harus strong ya, karena gimana pun kita yang mencari nafkah untuk keluarga. Jadi kalau misalnya istri, anak mungkin boleh sakit, boleh istirahat. Tapi kalau yang namanya kepala keluarga, ya sakit juga harus ditahan-tahanin, dipaksain. Karena kalau semuanya sakit, nah terus siapa yang nyari duit gitu. So, aku untuk menjaga mood adalah pastinya dengan memikirkan masa depan anak-anak aku sih. Jadi I'm doing this for them. So untuk long term ini untuk mereka, tapi tetap harus jaga kesehatan.